Good morning semuanya. Good morning, Untuk yang di rumah, good morning friends. Good morning. Untuk yang di sekolah, good morning friends. Okay, how are you this morning? Okay, I'm fine too, thank you. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dahulu. Oke, Bisoni tunjuk yang di rumah ya. Coba siapa yang mau pimpin doa yang di rumah? Salah satu. Aku Oke, Miss. Renzo. Ya, oke, Renzo pimpin doa. Are you ready, friend? Yes. Thank you, God. Thank you, Thank you for the beautiful morning. We want to study tema. Please. Let's Please. Amin. Oke, thank you. Nah, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Iya, betul sekali. Kita harus berhati-hati menggunakan benda-benda elektronik ya, atau benda yang berbahaya. Contohnya apa kemarin? Pisau. Oke, kita harus berhati-hati menggunakan pisau ya, agar tidak teriris. Renzo, apa? Kompor, Miss. Kompor ya. Kompor biar Kompor gas, tidak bermain dengan kompor gas ya. Gunting. Kita ketika mau menggunting sesuatu, menggunting kertas harus berhati-hati. Oke, ada lagi? Tangannya. Yang di rumah, ada lagi contoh lain? Blender, Miss. Ya. Blender ya juga. Kita menggunakan blender. Tangannya nggak boleh dimasukin. Tangannya nggak boleh dimasukin, Miss. Mau memasukkan kabel blender ke colokan listrik, tangannya harus apa, friends? Tidak basah. Oh, tangannya harus kering ya, tidak basah. Basah, dilap dulu sampai kering, baru pegang kabelnya ya, dicolokkan ke colokan listrik. Oke, kalau pegang kabel bagian apanya? Miss. Bagian apanya? Kepalanya. Sekali jadi kepalanya. Itu ya, jangan besinya itu ya. Oke, seperti itu yang kita pelajari kemarin. Nah, kita masuk ke materi hari ini ya. Coba semuanya buka halaman 17. Halaman 17. Sudah. Oke, boleh dibaca dulu 1 menit dari sekarang. Ketika memotong sayuran, luka tidak teroleh dokter, Bibi diobati dan dibawa korban di rumah. Bibi Sudah? Oke, yang di sekolah sudah? Ya, oke, yang di rumah juga sudah. Belum. Oke, kita tunggu lagi. Sudah, Miss. Apa judul bacaan hari ini? Bibi terluka.
Nah, hari itu Bibi sedang membantu ibu di dapur. Nah, karena kurang hati-hati, jari Bibi teriris pisau ketika memotong sayuran. Luka di jari Bibi cukup dalam. Nah, darah keluar dari luka tersebut. Kemudian apa yang dilakukan ibu, friend? Membawa Bibi ke dokter. Ya, kemudian ibu membawa Bibi ke dokter. Nah, oleh dokter, tangan Bibi diobati dan dibalut perban. Jadi diobati oleh dokter, kemudian luka Bibi diperban ya, dibalut perban. Nah, kemudian sesampainya, jadi mereka pulang dari rumah sakit pulang, kemudian sampai di rumah, ibu menasehati Bibi dan juga Ino Arin ya, jadi semuanya dinasehati oleh ibu. Nah, apa pesan ibu? Apa nasihat ibu? Coba misalnya tunjuk Michelle. Apa nasihat ibu kepada Bibi dan juga Ino Arin? Nasihatnya apa, Michelle? Michelle bisa dengar Miss Honi? Nasihat ibu apa, Michelle? Kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Ya, betul. Jadi kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam ya. Jadi tadi pisau ya. Jadi kita harus hati-hati menggunakan pisau. Jika tidak, maka bagian tubuh kita bisa terluka ya. Tadi jarinya Bibi ya. Iris pisau. Nah, kemudian Ino dan Arin juga diminta untuk selalu meminta bantuan dan pengawasan. Jadi pengawasan papa dan mama ya, pengawasan orang dewasa ketika ini kalau mengalami kesulitan menggunakan alat-alat yang membahayakan ya. Misalnya kalian kesulitan mau mencolokkan kabel kipas angin misalnya. Nah, kalian minta tolong papa atau mama ya. Kemudian kalian mau menggunting sesuatu, misalnya kertas yang tebal ya, karton. Nah, kalian minta tolong mama atau papa atau kakak yang sudah lebih besar ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya halaman 24. Ya, dibaca dulu dalam hati 1 menit. Halaman 24. Udah. Mengganggu temannya tidak juga yang bermain seperti membuat sesuatu memakai alas kaki untuk melindungi kaki agar tidak terletak sendiri. Sudah yang bisa ngomong? Sudah ya. Nah, judulnya bermain bersama teman. Nah, ceritanya siapa yang bermain di taman? Siapa saja? Ino teman-teman. Ya, betul sekali. Ino dan teman-teman bermain di taman. Nah, mereka ini semuanya kelihatan rukun ya, rukun bermain bersama. Nah, ada apa saja? Apa yang mereka lakukan di taman? Bermain layang-layang.
Main bola. Ya, bermain sepeda dan bermain bola. Sepeda, ada yang bermain bola ya, macam-macam. Oke, nah tidak ada anak yang mengganggu temannya ya. Kalau kalian bisa lihat di gambar di buku kalian, nah tidak ada yang mengganggu temannya, tidak ada yang bermain bahaya ya, tidak ada yang mencoba memanjat pohon atau melempar sesuatu ya. Semuanya bermain aman. Nah, semua anak juga memakai alas kaki ya, pakai sandal atau pakai sepatu. Kenapa kita harus pakai alas kaki? Agar tidak terkena kerikil atau pecahan kaca. Betul sekali. Jadi, kenapa kita harus pakai sepatu atau sandal ketika bermain? Agar ini kaki kita terlindung dari duri, kemudian kerikil, pecahan kaca, ya, macam-macam ya. Pokoknya terlindung dari benda-benda yang berbahaya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, friends. Halaman 29. Boleh dibaca juga 1 menit dari sekarang. 29. Senam di halaman rumah keluarganya. Senam mulai pukul 6. Dalam hati ya. Sebelum nanti senam harus dilakukan dengan baik. Yang di sekolah sudah? Sudah. Yang di sekolah Dani, sudah? Oke. Nah, judulnya olahraga bersama. Oke, hari apa? Hari Minggu, keluarga Dino berolahraga. Olahraga apa yang mereka lakukan? Senam ya, di mana? Olahraga senam di halaman rumah. Di halaman rumah. Nah, mulainya jam berapa? 6. Kita memulai kegiatan senam pukul 6 pagi ya, 06.00 dibaca pukul 6 pagi. Nah, sebelum masuk ke gerakan inti senam, apa yang mereka lakukan? Betul. Mereka melakukan pemanasan. Mengapa setiap kita olahraga ya? Dulu waktu kalian kelas 1, dengan Mister siapa dulu guru olahraganya masih ingat? Mister siapa dulu? Mister Edi. Sebelum olahraga, Mister Edi mengajak kalian untuk pemanasan. Pemanasan dulu pastinya. Nah, kenapa toh kita harus melakukan pemanasan? Agar tubuh siap berolahraga. Agar tidak cedera, apalagi? Agar tubuh siap berolahraga. Ya, agar tubuh siap berolahraga ya. Jadi tidak kaget. Nanti tiba-tiba langsung masuk gerakan inti, ya, ototnya bisa tegang ya. Nanti kita cedera, ada yang terkilir ya. Nah, seperti itu. Jadi harus pemanasan dulu. Nah, ketika sudah masuk ke gerakan inti, gerakan senam, juga harus berhati-hati, harus dilakukan dengan tepat, dengan baik. Kenapa? Kenapa kita harus tidak dapat membuat ya, agar tubuh kita tidak sakit. Jadi kalau olahraga harus benar-benar dilakukan dengan baik ya, nggak boleh sembrono, nggak boleh kelelean ya. Pokoknya gerakan-gerakannya harus tepat, harus sesuai
perintah guru ya. Mister siapa kalau sekarang? Guru PI-nya? Mister Fu ya, Mister Fuad. Jadi harus sesuai instruksinya Mister Fuad ya, Mister Fu. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke soal? Tidak? Satu ya, tunjuk ya. Oke, nomor 1 misalnya tunjuk yang di sekolah dulu. Danis, ya Danis nomor 1. Minggu, ya betul Danis. Hari Minggu. Hari Minggu. M-nya besar ya, nama hari. Huruf kapital. Iya. Oke, nomor 2 Miss Foni tunjuk yang di rumah. Coba Abel. Ya, Miss. Gimana keluarga Ino berolahraga di halaman rumah? Iya, di halaman rumah. Sudah. Di halaman. Miss. Yang di sekolah enggak? Miss. Sudah. Ya, Miss Abel. Foni. Iya. Pakai enggak? Kenapa? Yang di halaman itu pakai di halaman rumah enggak, Miss? Ya, lengkap. Ditulis semuanya. Di halaman rumah. Sudah. Di halaman rumah. Sudah, Miss. Oke, nomor 3 yang di sekolah. Coba Sekar. Pemanasan. Jadi melakukan pemanasan dulu. Pemanasan. Ya. Oke, nomor Sudah. 4. Kevin. Oke, Miss. Oke, tunggu dulu. Mengapa dalam berolahraga gerakan kita tidak boleh berlebihan? Ya, kenapa kok Karena tidak boleh dapat membuat tubuh sakit. Ya, ini. Jika berlebihan dapat membuat tubuh sakit. Oke, misalnya tulis di chat ya. Jika Ya, Miss. berlebihan dapat membuat tubuh sakit. Oke. Lihat di chat ya. Sudah terlihat yang di rumah? Sudah. Jika berlebihan dapat membuat tubuh sakit. Sudah. Belum, Miss. Oke, kita tunggu. Sudah. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah? Yang di sekolah sudah? Oke, yang di sekolah belum? Sudah. Wah. Sudah. Oke, yang sudah boleh siap-siap halaman 30. Sudah. Yuk, halaman berikutnya, halaman 30.
Nah, Ino, tadi kan Ino dan keluarganya berolahraga ya. Nah, Ino saking semangatnya ya, Ino berolahraga dengan semangat. Nah, sampai lengannya Ino mengenai wajah ibu ya, semacam disikut ya. Nah, Ino lalu meminta maaf kepada ibu. Nah, ini di sini ada percakapannya. Coba Mifoni minta yang di rumah ya. Renzo jadi Ino. Ibunya Alika. Apa yang sakit, Bu? Pipi kanan ibu. Maafkan Ino, Bu. Ino tidak sengaja memukul ibu. Tidak apa-apa Ino, lain kali Ino harus berhati-hati. Baik, Bu. Oke, thank you Renzo. Alika. Nah, nih. Ino meminta maaf kepada ibu. Apa yang sakit, Bu? Pipi kanan ibu. Maafkan Ino, Ibu. Ino tidak sengaja memukul ibu. Tidak apa-apa, Ino. Lain kali Ino harus berhati-hati. Baik, Bu. Oke, apakah dari kalian ada yang pernah melakukan seperti ini? Tidak. Ada melukai mama atau papa atau kakak atau adik? Oke, Agila, seperti apa? Terus berhayal. Oke, Agila main biola, tangannya, alatnya yang buat gesek biola kena mama. Oke, kalau yang di rumah ada punya pengalaman seperti itu, melukai keluarga, tidak sengaja? Tidak. Oke, tidak. Oke. Nah, pada percakapan tadi, Ino mengucapkan kalimat seperti ini, friends. Apa yang sakit, Bu? Ada tanda tanyanya di situ. Nah, kalimat di atas merupakan Tanda tanya. kalimat tanya. Ya, kita pernah belajar kalimat tanya juga. Nah, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, kalau kita mau menanyakan sesuatu kepada orang lain, kita menggunakan kalimat tanya. Nah, cirinya di akhir kalimat tanya pasti ada Titik. titik. Ayo, masuk tanda titik. Tanda tanya. Ingat-ingat, jadi di akhir kalimat tanya pasti ada tanda tanyanya ya. Semua bisa bikin tanda tanya? Bisa ya? Bisa. Nah, selain ada tanda tanyanya, nah ciri kalimat tanya pasti ada kata tanyanya. Coba siapa yang masih ingat? Kata tanya itu ada apa saja? Kata tanya. Bagaimana? Di mana? Siapa? Kapan? Ya. Bagaimana? Mengapa? Ya, banyak. Nah, kalau kata tanya apa itu digunakan untuk apa? Menanyakan apa? Menanyakan sesuatu, keadaan atau perbuatan. Nah, untuk menanyakan sesuatu, keadaan atau perbuatan, ya. Misalnya apa yang kamu makan, apa yang kamu bawa. Nah, kalau siapa menanyakan apa? Untuk menanyakan pelaku atau nama. Pelaku atau nama. Siapa yang menjemputmu pulang? Siapa yang membuatkan sarapanmu? Ya, menanyakan orang, nama. Kalau kapan? Kapan untuk menanyakan waktu Dan tanggal, hari, bulan, tahun. Menanyakan waktu ya, menanyakan waktu itu bisa jam, tanggal, hari, bulan, tahun ya. Kapan ayah pulang dari Jakarta ya? Kapan kamu tidur kalau malam hari? Nah, yang terakhir jam ulang tahun. di mana?
menanyakan tempat ya. Di mana kamu lahir ya? Di mana kamu sekolah? Oke, menanyakan tempat. Oke, sudah? Lanjut ya, halaman 34. Halaman 34. Sudah. Oke, dibaca. Sudah. Sudah. Belum. Sudah. 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 Oke, apa judulnya? Oke, judulnya menonton televisi. Nah, hari telah sore. Laras menyalakan televisi. Laras ingin menonton film kartun kesukaannya. Oke, pertanyaan Miss Sony, apakah kalian suka nonton kartun? Suka. Coba, Miss Sony. Abel, favorit kartunnya apa, Abel? Mickey Mouse, Miss. Apa? Mickey Oh, Mouse. Mickey Mouse. Keisha? Teen Titan, Miss. Apa? Teen Titan. Oke, Michelle? Teen Titans. Oke, Ciko? Ciko suka nonton Iya, Mi. kartun? Belum. Jadi belum apa sih? Hazel? Hazel? Doraemon. Doraemon? Oke, Renzo? Teen Titans. Tom and Jerry, Miss, Tom and tapi udah Jerry. nggak ada di TV. Devi? Itu, Miss. Paw Patrol, Miss. Oke, Paw Patrol. Oke, Kintan? Doraemon, Miss. Alika? Doraemon ini. Ya, Miss. Alika? Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy. Shirin? SpongeBob, Miss. SpongeBob. Oke, yang di sekolah. Dennis? SpongeBob yang bahasa Inggris. Akila? SpongeBob. Sekar? Upin Ipin. Ale? Upin Ipin. Mirza? Kartun apa? Tom and Jerry, Boboiboy Galaxy. Kira? Mickey Mouse, Upin Ipin. Abi? SpongeBob, Upin Ipin. Kartun yang di TV. Ya. Oke, jadi hampir semuanya suka ini ya, Upin Ipin, SpongeBob, itu favorit kalian ya, hampir semuanya nonton. Nah, jadi Miss setiap hari lagi. kenapa? Banyak, Miss, setiap hari ada, Miss. Iya, Upin dari Ipin sama pagi sampai SpongeBob. malam, hampir semua ini ya, hampir ada kartun ya dari pagi sampai malam. Nah, Laras Kalau suka sekali menonton kartun ya di televisi. Nah, Laras berdiri sangat dekat dengan televisi. Kalian bisa lihat di gambar. Nah, di situ Laras dekat sekali dengan televisi ya, nontonnya. Nah, ibunya melihat Laras, kemudian nah, karena Laras menonton televisinya terlalu dekat, apa yang dilakukan ibu? Berita. Menasehati Laras. Beri nasihat. Coba, apa nasihat ibu?
Lagi lihat. Harus mengatur jarak saat menonton televisi ya. Jadi jaraknya diatur. Nah, coba kita ini ya baca percakapannya yang jadi Lara. Yang keras ya suaranya nanti ya. Aku. Kira, Ibu Sekap. Ya, oke. Jadi Lara menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Baik, Bu. Laras akan menonton dari kursi saja. Cahaya televisi dapat merusak matamu. Oke. Yang seperti Laras, kalau menonton dekat-dekat, Enggak. terlalu dekat. Nontonnya dari kursi, jauh. Ya. Aku dari kasih, Miss. Oh, di atas ininya. Nanti itu kasih, Miss. Ya, jadi nontonnya dari sofa ya, duduk di kursi atau sofa agak jauh. Oke, kenapa toh kok kita tidak boleh terlalu dekat? Mata kita akan sakit, Miss. Matanya bisa sakit, matanya bisa pedih, matanya bisa rusak ya, bisa minus nanti pakai kacamata. Nah, karena sinarnya televisi itu tidak baik untuk mata kita ya. Radiasi. Nah, kita baca yang terakhir ya, Fred. Radiasinya, Miss. Halaman 35, yang terakhir. Halaman 35. Sudah. Aturan menonton televisi dan bermain komputer. Baca dalam hati. Sudah. Oke, kita tunggu ada yang belum. Oke, sambil mendengarkan Miss Oni ya. Nah, anak-anak pastinya senang menonton acara televisi yang menghibur, khususnya film kartun ya. Kita semua pasti suka kartun. Miss Oni waktu kecil, seusia kalian juga nonton kartun tiap hari Minggu. Nah, saat menonton televisi, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama ya. Kalau nonton TV, secukupnya, jangan lama-lama ya. Setengah jam atau 1 jam itu sudah cukup. Nah, jika terlalu dekat dan lama menonton televisi, kita membuat mata kita lelah. Ya, selain lelah, mata kita juga bisa rusak. Ya, kepala bisa pusing, leher juga terasa kaku. Nah, aturan-aturan ini juga berlaku untuk ketika kita bermain komputer, selain TV dan televisi, komputer atau handphone juga ada aturannya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama. Ya. Nah, untuk menyegarkan matanya tidak capek, nah, setelah nonton TV atau menggunakan komputer atau handphone, kita menatap tumbuhan berwarna hijau ya. Lihat tumbuhan hijau. Matanya segar lagi. Ya, oke, seperti itu. Di depan gua ada, Miss. Oke, ada pertanyaan? Di depan gua ada, Miss. Ya. Yang di sekolah ada kesulitan?
Tidak ya. Jadi intinya ketika menggunakan barang-barang elektronik kita harus berhati-hati dan menggunakannya sesuai aturan yang tepat ya. Oke, seperti itu. Miss, Yang di rumah ya. Miss, kalau nontonnya deket-deket nanti radiasinya ke mata, Miss. Terus Iya, nanti matanya betul. bisa capek. Habis itu merah. HP juga radiasi Radiasinya terlalu tinggi. Jadi harus berhati-hati ya. aku pakai Jangan lama-lama pegang HP. Jangan terlalu dekat dengan HP. Aku pakai kacamata gara-gara radiasi HP ku besar, Miss. Iya, pakai kacamata anti radiasi boleh. Oke, seperti itu ya. Oke, misalnya Beli. absen dulu ya yang di rumah ya. Sudah siap yang di rumah? Oke. Reza, boleh mendekat ke kamera. Oke, hitungan ketiga ya. Nanti yang di sekolah sendiri. Oke, yang di rumah sudah siap? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Untuk yang di rumah, hari ini ada PR tidak? Ada yang sudah lihat grup? Enggak, cuma ada satu. Oke, tema tidak ada tugas ya, tema tidak ada tugas. Ada ya tugas. Tema tidak ada tugas. Tema juga ya, tema tidak ada tugas. Oke, thank you friends untuk yang di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Nanti setelah ini science. Ya, setengah 3. 10 menit lagi nanti science. Oke, goodbye friends. Jaga kesehatan. Bye-bye everyone. Bye everyone. Bye. Bye.